Kembali lagi di Indonesia Business Forum, Mendagri sudah mengatakan, kepala daerah ayo dong bantu pemerintah untuk kendalikan harga pangan yang dikatakan ini semakin meninggi jelang Ramadan. Nah, Pak Arief, sebenarnya kalau ada gerakan pangan murah yang dilakukan oleh kepala daerah, itu baik tidak? Atau apa plus minusnya? Iya, itu memang kemarin 2 hari lalu kan, Pak Tito bersama Badan Pangan Nasional mengumpulkan seluruh stakeholders pangan ya, termasuk para gubernur ya, dan juga 514 kabupaten kota. Ini yang harus dikerjakan ya, setiap pemimpin daerah itu adalah memang salah satunya adalah stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ya, ini udah harus ya. Pak Tito sangat keras itu kemarin. Ya, apabila 3 bulan berturut-turut inflasinya tidak bisa dikendalikan, ya bahasanya begitulah, keras gitu ya. Ini memang harus dikerjakan, kerjasama antar daerah. Jadi kalau Mas Mansuri tadi sampaikan ada daerah yang sedang produksi cabai merah, TW atau cabai rawit sedang tinggi, harganya itu kan di bawah. Di sisi lain daerah konsumen seperti Jakarta yang tidak punya produksi ya, itu kan memerlukan. Sebenarnya kerjasama antar daerah yang dimaksud ini adalah masing-masing kepala daerah atau dinas yang berurusan dengan pangan harus punya neraca pangan. Sehingga mengetahui berapa kebutuhan bulanan, berapa potensi produksi ya, sehingga ada kerjasama antar daerah. Kemudian Badan Pangan Nasional itu seperti disebutkan Mas Mansuri tadi, kita punya program namanya fasilitasi distribusi pangan. Jadi kalau memang itu harus diterbangkan, toh selisih harganya masih lebih baik gitu ya. Walaupun kita mendorong pemerintah daerah itu kayak cabai bisa menanam di daerahnya masing-masing. Jadi kerjasama antar daerah, itu juga Bu Menteri Keuangan sudah membeli insentif fiskal 1 triliun loh. 1 triliun untuk beberapa pemerintah daerah yang memang bisa mengendalikan inflasi. Itu bisa dipakai. Kemudian ada BTT, ya itu juga bisa dipakai. Jadi ini kita menghimbau para pimpinan daerah, dinas urusan pangan juga bisa melakukan gerakan pangan murah. Kemudian apabila memang sangat sulit gitu ya, Badan Pangan Nasional itu bisa mengkoordinasikan misalnya memobilisasi stok dari satu daerah ke daerah lain. Begitu Mbak Caca. Pak Mansuri boleh dong ditambahi, karena kan Mendagri juga mengatakan boleh dong pedagang-pedagang besar itu colek-colek lah kalau bisa untuk harga bisa turun atau mungkin gerakan pangan murah, seperti apa? Begini Mbak Caca, kita harus akui bahwa pemerintah ini lemah pada pemetaan wilayah produksi. Cabai itu di mana saja produksinya, di mana saja dan berapa asumsi produksi mereka. Nah kalau sedangkan kebutuhan nasional, kebutuhan terbesar kita ini kan Jabodetabek, terus kota-kota besar, itu kebutuhan terbesar. Nah kalau seumpama pemerintah tidak tahu berapa sebenarnya produksi di wilayah mana dan kapan produksi itu dilakukan, maka khawatir saya distribusi menuju ke wilayah yang kebutuhannya cukup besar itu terganggu. Nah kalau terganggu akan ada ketimpangan harga yang cukup tinggi antara Jakarta dengan Jawa Tengah, antara Jakarta dengan Jawa Timur. Mereka aman di lapangan tetapi Jakarta kesulitan. Ini yang menjadi penting. Maka pemerintah berulang kali kami bawel, kita siapkan desain pangan, 5 tahun ke depan kita siapkan. Produksinya cabai di mana saja. Ke depan bagaimana? Iklim bagaimana? Apa kira-kira yang bisa mendorong itu agar lebih baik di ke depan? Termasuk beras bagaimana? Termasuk cabai bagaimana? Bawang bagaimana? Beras bagaimana? Ini kan persoalan. Serapan beras ke Bulog serapannya kecil apa tidak? Karena ini menjadi faktor. Kalau sudah impor besar, impor kita tahun ini 2 juta, tahun lalu 3 juta. Baik. Terus tiba-tiba nanti impor terus untuk mengguyur harga yang agar harganya turun. Saya potong, berkali-kali diperingati kok bandel-bandel itu nggak selesai-selesai. Itu fakta. Itu Mbak Caca, kita diundang ke sini ini nggak hanya tiap tahun. Berulang kali kita diundang bicara soal kenaikan harga pangan. Tetapi memang tetap bandel karena apa?
Jika kewenangan produksi itu semuanya diserahkan ke Badan Pangan katakanlah, dan mereka lepas tangan, duduk manis sambil nonton TV santai-santai, yang dikejar Pak Arief, percuma. Karena apa? Mereka nggak mau duduk menyelesaikan persoalan ke depan. Kementerian Pertanian harus datang jelaskan, tidak angin surga yang dihembuskan, tetapi fakta yang akan dikerjakan, itu penting. Maka ini kami minta kepada Bapak Presiden harus pimpin, benar-benar dijaga, dikawal bagaimana tahapan demi tahapannya. Dan ini tidak hanya jangka pendek, jangka panjang juga harus dipikirkan. Mas Heri, tambahin dong, ditambahkan. Ya, jadi kita kan ingin berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita agar terus merangkak naik. Nah, instrumen yang paling dominan ini kan adalah konsumsi masyarakat. Faktornya adalah daya beli. Nah, daya beli ini bisa sangat terpengaruh apabila terjadi kenaikan harga pangan. Ya, ini yang penting menurut saya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini adalah hal yang cukup krusial adalah harga pangan. Kalau harga pangan sulit dikendalikan, ya maka ini akan dikhawatirkan mempengaruhi daya beli masyarakat yang pada akhirnya bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga kebijakan apapun, baik itu dari sisi hilir maupun hulunya, ini harus segera ditempuh agar ada perbaikan meskipun ya tidak langsung seperti itu ya, tetapi kita harapkan tiap tahun tidak berulang kasus-kasus yang sama ya, seperti contohnya mau lebaran mau puasa harga melambung tinggi, apalagi tahun ini pemilu puasa lebaran. Nah, ini kan 3 event yang bisa mendorong atau mengakselerasi permintaan. Sementara dari sisi produksinya sekali lagi kita ya masih gitu-gitu aja gitu ya. Ini yang bisa menyebabkan hal ini bisa terulang lagi di setiap tahunnya. Jadi harus ada terobosan. Menurut saya tetap penting sekali di sisi hulu. Jadi kita mungkin sudah lelah ribut-ribut di sisi hilirnya. Nah, hulunya bagaimana? Ya, kayak contohnya mensiasati faktor iklim. Ada kemarau yang panjang. Nah, karena kan kalau mau nanam padi itu butuh air. Nah, apalagi sawah tak ada hujan. Nah, ini yang harus disiasati bagaimana caranya supaya ya bisa tetap panen, bisa tetap tanam gitu ya. Mungkin hal-hal teknisnya lebih tahu ya Pak Arief, Pak Mansuri seperti apa. Tapi harus ada terobosan inovasi bagaimana caranya di sisi produksinya ini kita bisa tetap tidak terpengaruh dengan adanya gejolak iklim. Ya, karena sampai kapan kita akan nyalahin faktor iklim gitu ya, terus-terusan ya nggak akan selesai gitu. Jadi harus ada terobosan di sisi hulunya. Tadi betul sekali sudah disampaikan Pak Arief sangat lengkap, mulai dari lahan, kemudian input produksinya, sampai distribusinya seperti apa. Ini yang menurut saya penting diurai untuk memperbaiki carut-marut di pangan ini seperti itu. Oke, ya boleh ditambahkan di sini Pak Arief. Kalau masyarakat kelas menengah, karena ini memang sudah terpola, puasa, lebaran, Natal, tahun baru harga naik, mereka bisa nimbun. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kecil kita? Ini bagaimana kemudian Bapak Nas melihatnya? Khusus masyarakat kecil yang 22 juta KPM, itu 10 kilo setiap bulan memang diberikan. Ya, jadi ini bantalan bantuan pangan pemerintah dalam bentuk beras sudah dilakukan tahun lalu 7 bulan. Tahun ini Pak Presiden menyampaikan 6 bulan. Ya, apabila nanti APBN cukup juga akan ditambahkan di periode berikutnya, artinya setelah 6 bulan ini. Kemudian di setiap daerah juga punya kegiatan-kegiatan. Kalau di Jakarta itu ada namanya KJP Plus gitu ya. Saya juga dulu involved di sana. Jadi ada bantuan juga. Jadi sebenarnya masyarakat dengan desil 1, 2, 3 itu yang terendah sebenarnya sudah di cover ya. Kemudian pemerintah juga memberikan itu beras yang SPHP itu adalah subsidi ya, ada subsidinya di situ sehingga dijualnya dengan harga 19.50 ya. Kemudian gerakan pangan murah itu menghimbau kepada pelaku-pelaku usaha untuk membantu. Jadi misalnya private sector diundang untuk membantu jual minyak, kemudian jual gula, jual bahan pokok strategis ya kepada masyarakat. Itu juga ada. Jadi pemerintah memang hadir di situ begitu ya. Oke, baik. Ditahan dulu Pak, nanti sesaat lagi di Indonesia Business Forum ini pertanyaan yang pasti dijawab dan Anda suka sekali dengan jawabannya. Sekiranya sesuai dengan judul saya adalah harga pangan terbang, kira-kira kapan si pangan ini mendarat pemirsa? Jangan-jangan H+7 Lebaran, harapannya tidak seperti itu. Sesaat lagi.